Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman, dan untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan anggota kelompok dimulai dari Dianinya NIM 226, Reni Akbaria NIM 228, Dayang Nuratna Aulia NIM 341, dan Nadia Kasim NIM 065. Di slide pertama ada profesi akuntan publik, ada auditor, ada syarat sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing, ada syarat sebagai profesional, ada asisten junior, dan ada pelatihan seorang profesional. Selanjutnya ada profesi akuntansi, suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan pelatihan di bidang akuntansi, serta mengikuti perkembangan bisnis dan profesinya, memahami, mempelajari, dan menerapkan prinsip akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan. Lalu ada etika profesi, studi tentang benar dan salah atau baik dan buruk yang berkaitan dengan perilaku orang dalam menjalankan profesinya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, pelanggaran publikasi atau penawaran jasa tanpa permintaan, iklan surat kabar, dan pengedaran buletin kantor akuntan. Yang kedua ada pelanggaran objektivitas opini, yaitu mengecilkan penghasilan dan memperbesar biaya suatu laporan keuangan. Yang ketiga ada pelanggaran independensi seorang internal auditor holding, mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut. Yang keempat ada pelanggaran hubungan administratif dengan teman seprofesi. Kasus menerima klien yang ditolak KAP lain berlatar belakang perang tarif. Dan yang terakhir ada perubahan opini akuntan tanpa pendukung kuat atau WTP tanpa kertas kerja memadai. Selanjutnya adalah standar etika akuntan manajemen. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi sendiri terdiri dari yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua adalah melakukan tanggung jawab profesional sesuai dengan peraturan dan standar teknis. Yang ketiga adalah menyiapkan laporan dan rekomendasi yang jelas serta lengkap setelah melakukan analisis yang memadai atas informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah kerahasiaan. Kerahasiaan itu sendiri terdiri dari yang pertama, tidak mengungkapkan informasi rahasia dalam pelaksanaan pekerjaan, kecuali diizinkan atau diwajibkan secara hukum. Yang kedua adalah memberitahu bawahan secara memadai tentang kerahasiaan informasi dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah mencegah pemanfaatan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak etis dan legal, baik untuk pribadi maupun pihak ketiga. Ya, selanjutnya ada integritas, di mana auditor harus menghindari dan menasehati seluruh pihak tentang kemungkinan terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, mereka juga harus menghindari beberapa kegiatan, misalnya seperti kegiatan di mana kemampuan mereka dalam melaksanakan kewajibannya disangsikan secara etis. Mereka juga harus menghindari kegiatan yang dapat mengganggu perusahaan dalam mencapai tujuan yang etis dan sah, serta kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selain itu, mereka juga harus menolak segala bentuk hadiah, pertolongan, atau fasilitas yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Mereka juga harus mengakui dan mengkomunikasikan keterbatasan dalam melakukan pertimbangan tanggung jawab atau kinerja keberhasilan aktivitas. Dan mereka juga harus mengkomunikasikan informasi dan penilaian profesional atau pendapat baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir ada objektivitas, di mana mereka harus mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, serta mengungkapkan seluruh informasi yang relevan atas laporan, komentar, dan rekomendasi yang dapat mempengaruhi pemahaman penggunanya. Ya, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.